Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Bukan Sebagian Hidup. Saudara, keberhasilan kekristenan seseorang sejatinya diukur dari keberhasilannya melakukan kehendak Allah. Karena prestasi sehebat apapun di dunia ini, kalau kita tidak melakukan kehendak Allah, kita akan ditolak masuk ke rumah Bapa. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Dengan demikian, sejatinya merupakan satu hal yang berharga kalau kita bisa melakukan kehendak Allah. Itu sesuatu yang mulia, agung, sesuatu yang terhormat, lebih dari apapun dan siapapun. Maka kita harus memiliki gelora, gairah ini di dalam hati. Dan kalau kita memahami hal ini dan benar-benar mau mengalaminya, kita akan bertanya kepada Bapa di surga, "Bapa, apa yang Engkau ingin aku lakukan?" Saya tahu untuk mengerti kehendak Bapa itu tidak mudah. Tidak mudah karena Bapa di surga tidak akan mempercayakan kehendaknya yang agung, kudus, dan mulia itu kepada orang yang hanya menyerahkan sebagian hidupnya. Artinya, orang yang tidak mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan kekuatan. Maka, kita harus serius. Memang kita belum sempurna, tapi kita bisa memilih untuk bertekad mengasihi Tuhan dan benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan kekuatan. Soal bagaimana kita bisa mengasihi Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan segenap hidup kita, Roh Kudus pasti menuntun dan membimbing. Tidak mungkin Tuhan biarkan kita sendiri. Jelas sekali kok firman-Nya berkata, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran." Yohanes 16 ayat 13. Jadi, kita harus berani memiliki tekad yang kuat untuk melakukan apa yang Bapa ingini, apa yang Tuhan ingini. Sebab itulah yang menjadi kehormatan dan kemuliaan hidup kita. Kalau kita benar-benar memandang hal itu sebagai satu kehormatan dan kemuliaan hidup yang lebih dari segalanya, pasti kita akan berusaha mencari, menemukan, dan mengerti kehendak Allah untuk kita lakukan. Disinilah Roh Kudus berperan. Dari menit ke menit, dari jam ke jam, setiap hari, pasti kita diberitahu dan dituntun. Ini prinsip hidup yang harus kita pegang teguh, bahwa kehormatan dan kemuliaan kita hanyalah kalau kita bisa melakukan kehendak Bapa. Ingat baik-baik, kalau kita bisa memiliki kehormatan dan kemuliaan seperti ini, pasti kita benar-benar akan dibawa ke dalam kerajaan surga dan akan mendapat kemuliaan Allah. Sebab itu, selagi masih memiliki kesempatan,
Mari kita serius berjuang. Berjuang dengan segenap hidup, bukan sebagian hidup atau setengah-setengah. Supaya apa? Supaya suatu hari nanti, ketika kita bertemu dengan Bapa di surga, kita bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Dan karena kita sudah giat sejak di dunia ini dalam mencari, menemukan, dan mengerti kehendak Allah serta melakukannya, kita bisa berbahagia dan berkata, "Aku sudah menyelesaikan pekerjaanku, Tuhan Yesus. Aku sudah penuhi rencanamu, Tuhan, seperti apa yang Engkau juga pernah lakukan selama Engkau di bumi mengenakan tubuh daging seperti kami." Oh, itu indah sekali. Lalu kita cium kaki Tuhan Yesus dan kita berkata, "Tuhan, aku telah menyelesaikan tugasku dengan baik." Tuhan pun menjawab, "Sungguh baik sekali perbuatanmu, hai anakku. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuanmu." Wow, gak kebayang saudara kalau kita bisa mengalami hal itu. Itulah sebabnya semua yang menjadi kehendak Bapa, yang menjadi bagian kita, harus bisa kita selesaikan. Jangan ada yang terlewati, yang lolos, yang tidak kita mengerti, dan kita tidak lakukan hanya gara-gara kita mau melakukan kehendak kita sendiri. Tetapi jujur, sebagian besar, bahkan hampir semua orang Kristen belum benar-benar mengerti apa yang diingini Allah dalam hidup mereka, atau apa yang dipercayakan kepada mereka untuk diselesaikan atau dipenuhi. Saudaraku, kehendak Allah itu unik dan spesifik karena untuk tiap-tiap orang itu berbeda. Ada yang Tuhan mau supaya menyelamatkan pasangan hidupnya, tapi ada juga yang Tuhan minta untuk menjadi hambanya. Jangan sampai terjadi waktu terus berlalu dan kita tidak dipercayai Allah mengerti apa yang Dia ingini, apa yang Bapa rencanakan, dan pekerjaannya untuk kita ketahui dan penuhi. Kalau sampai ini terjadi, kita harusnya merasa krisis. Kita harus berjuang agar bisa menangkap apa yang Allah ingini untuk kita lakukan. Apa yang Bapa kehendaki untuk kita perbuat, lalu kita penuhi. Ingat, kalau sudah berlalu, kita tidak bisa menangkap lagi momentum atau kairos yang Tuhan berikan. Padahal itu tak ternilai harganya, tak terukur. Jadi kita harus terus berjaga-jaga untuk melihat apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Ibarat pegawai atau karyawan yang sewaktu-waktu harus siap dipanggil majikan atau tuannya, kita juga begitu. Harus selalu siap mendengar apa yang Bapa mau sampaikan kepada kita, apa yang Bapa mau katakan kepada kita untuk kita ketahui dan pahami guna kita lakukan. Kesempatan ini jangan sampai berlalu. Dan kalau kita bisa membiasakan diri mengerti kehendak Allah, memahami apa yang Bapa ingini dan kita lakukan, itu akan sangat indah saudara. Sejatinya
inilah bentuk dari berkemas-kemas, bentuk dari persiapan untuk menghadap tahta pengadilan Tuhan. Dan kita akan menerima kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Itu semua harus kita perjuangkan dengan segenap hidup kita dan bukan sebagian hidup kita. Ingat itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.